Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Hermalia Putri dengan NIM 2011101030029 akan mempresentasikan tentang Perang Nahawan. Latar belakang peperangan. Bertahap tapi pasti, pasukan Islam berhasil menaklukkan negeri Syam, Romawi, hingga Baitul Maqdis. Penaklukan ini terus berlanjut dengan dikuasainya negeri Mesir. Kemudian Irak hingga Istana Putih Kerajaan Persia di Madain jatuh di tangan kaum muslimin. Singa-singa padang pasir terus merangsek memasuki wilayah teritorial Persia. Bertubi-tubi kota demi kota berhasil dikuasai. Fenomena tragis ini menyulut kemarahan Yazdegerd, Raja Persia kala itu. Dia pun melayangkan surat provokasi kepada para pimpinan wilayah di sekitar Nahawan, memotivasi mereka untuk berangkat menyerbu wilayah kaum muslimin. Upaya ini berhasil menghimpun sebuah pasukan besar berkekuatan 150.000 personil, lengkap dengan persenjataannya. Mereka pun bersepakat menyatukan kekuatan dan memobilisasi pasukan untuk menyerang kota Basrah dan Kufah. Rencana penyerangan pasukan Persia itu sampai pada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di kota Madinah. Segera Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kaum muslimin untuk berkumpul di masjid. Beliau naik mimbar dan berkata, "Sesungguhnya hari ini adalah penentu bagi hari esok. Aku akan memberikan sebuah instruksi kepada kalian, maka dengarkanlah dan penuhilah. Jangan kalian saling berselisih sehingga kekuatan kalian menjadi sirna. Aku berkeinginan keras untuk maju bersama tentara-tentara yang berada di depanku hingga sampai di suatu tempat antara kota Basrah dan Kufah. Lantas aku akan himbau kaum muslimin untuk berangkat sebagai satuan tempur hingga Allah memberi kemenangan kepada kita." Yang kedua, persiapan pasukan Islam. Rencana penyerangan pasukan Persia merupakan ancaman besar bagi daerah kaum muslimin, terkhusus kota Basrah dan Kufah. Hal ini membutuhkan tindakan yang cepat dan tepat sebelum pasukan Persia datang menyerbu. Mereka pun bergerak maju dengan membawa pasukan Islam dalam jumlah besar. Mereka benar-benar waspada atas segala kemungkinan yang akan terjadi. Hingga akhirnya seluruh pasukan Islam berkumpul di tempat yang telah disepakati. Lengkaplah jumlah pasukan Islam menjadi 3.000 personil. Di dalamnya terdapat banyak pembesar sahabat Nabi SAW dan para pemimpin Arab. Bertindak sebagai panglima tertinggi seluruh pasukan Islam adalah An-Nu'man bin Muqarrin. Sebagai langkah awal, An-Nu'man mengutus Tulaihah, Amr bin Ma'dikarib dan Amr bin Abi Salamah sebagai satuan intelijen di depan pasukan. Untuk mengumpulkan informasi keadaan musuh, Tulaihah berhasil menyusup ke dalam barisan pasukan Persia, sementara kedua rekannya kembali di pertengahan jalan. Bahkan Tulaihah al-Asadi berhasil membunuh beberapa petinggi pasukan Persia, menawan salah satu pimpinan mereka dan mendapatkan data akurat tentang kekuatan musuh. Akhirnya dapat diketahui bahwa tidak dijumpai adanya mara bahaya pada rute menuju Nahawan. Jalannya peperangan. An-Nu'man bin Muqarrin bersama pasukan Islam bergerak maju menuju Nahawan. Pasukan lini depan dipimpin oleh Nu'aim bin Muqarrin, pasukan penyerang di bawah komando Al-Qa'qa bin Amr. Sayap kiri dan kanan dipegang Hudzaifah bin Al-Yaman dan Suwaid bin Muqarrin. Adapun pertahanan belakang diatur oleh Mujashi bin Mas'ud. Di saat kedua pasukan berhadapan, An-Nu'man berikut pasukan Islam bertakbir 3 kali hingga mengguncang barisan musuh dan membuat mereka sangat ketakutan. Kemudian An-Nu'man menginstruksikan agar pasukan Islam meletakkan perbekalan mereka dan segera mendirikan tenda-tenda. Pada hari-hari itu begitu tampak bukti keimanan, ketangguhan, dan keberanian pasukan Islam. Perbandingan jumlah pasukan yang tak seimbang itu tidaklah menyurutkan langkah milisi militan Islam hingga pasukan Persia melarikan diri berlindung ke dalam benteng. Pengepungan segera dilakukan dengan sangat ketat dari segala penjuru. Sementara pasukan Persia leluasa keluar menyerang dan masuk berlindung ke benteng sekehendak mereka. Selanjutnya, majelis musyawarah. Tatkala pengepungan berjalan beberapa hari tanpa ada hasil yang diharapkan, para pemimpin pasukan Islam berunding bagaimana cara menghadapi musuh selanjutnya. Amr bin Abi Salamah mengusulkan agar melanjutkan pengepungan, sementara Amr bin Ma'dikarib menyarankan untuk menyerang mereka. Seluruh yang hadir menolak kedua usulan ini. Setelah itu, Tulaihah layaknya ahli strategi perang menyampaikan pendapatnya agar mengutus sekelompok pasukan menyerang terlebih dahulu. Di saat pasukan kecil ini mendapat serangan musuh, maka mereka seolah-olah berlari kalah menuju pasukan inti. Di
Di saat itu, seluruh pasukan menunjukkan kekalahan dan berlari mundur ke belakang. Jika musuh telah yakin akan kekalahan pasukan Islam, niscaya mereka bersemangat menyerang dan keluar dari benteng secara keseluruhan. Saat itulah pasukan Islam berbalik menyerbu hingga Allah menentukan akhir pertempuran tersebut. Maka seluruh yang hadir menyepakati strategi ini. Yang terakhir, berkobarnya api peperangan. Siang itu An-Nu'man dengan suara lantang bertakbir sekali dan mengibarkan panji perang. Maka pasukan mulai bersiap-siap, takbir kedua dikumandangkan dan pasukan semakin bersiap diri. Di saat takbir ketiga, maka dengan sigap seluruh prajurit serentak menyerbu pasukan Persia. Masing-masing regu mempunyai andil melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, musuh begitu terkejut mendapat serangan balik dari pasukan pemukul reaksi cepat Garda Islam. Amukan singa-singa padang pasir benar-benar terjadi, sementara panji perang yang dipancangkan An-Nu'man berkibar-kibar di atas kudanya, maju menyebelah garis pertengahan pasukan Persia. Akhirnya, kaum muslimin kembali meraih kemenangan sebagaimana dalam kancah peperangan lainnya. Sejarah yang senantiasa berulang dari masa ke masa dengan para pelaku yang berbeda, kenyataan yang jelas terlihat oleh setiap mata, bukan hasil khayalan yang tak tentu arahnya.